Wajik, Hesung mendapati sebuah panggilan telepon dari si Bapak Satpam yang mengetahui identitas Hesung sebagai seorang agen rahasia. Namun saat Hesung hendak menemuinya di sekolah, si Bapak Satpam tewas di depan mata Hesung. Dan seolah membenarkan mitos jam kakek tentang makhluk bermata merah, Satpam tersebut tewas dalam keadaan mata merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita cari jawabannya dalam Undercover High School episode ke-6. Episode ke-6 dimulai dengan mengungkap siapa pembunuh si Bapak Satpam yang tepat saat Hesung tiba di depan sekolah. Saat itu si Bapak Satpam sedang bergumul dengan seorang pria bertopeng. Saat itulah pria bertopeng tersebut melempar si Bapak Satpam. Hesung yang melihat pelakunya, sontak saja dia mengejarnya dan terlibat baku hantam dengannya. Namun pria bertopeng tersebut berhasil melarikan diri, yang ternyata pria di balik topeng tersebut adalah Kwangdu si tangan kanan Myungju, yang saat itu mereka tengah mengincar buku catatan ayah Hesung. Kemudian dengan membawa amarah beserta buku catatan sang ayah di tangannya, saat itu juga Hesung mendatangi si Bapak Direktur dan meledakkan amarahnya, bertanya mengapa buku catatan sang ayah berada di Byungmun High School, dan sebuah kenyataan pun terungkap. Benar, rupa-rupanya ayah Hesung bernama Jahyun, dia dinyatakan hilang 22 tahun lalu, dan misi terakhirnya adalah misi penyamaran yang sama yang dilakukan oleh Hesung, yang tak lain untuk mencari keberadaan emas 10 ton peninggalan Byungmun. Jelas saja Hesung meledakkan amarahnya karena selama 22 tahun Hesung menderita tanpa mengetahui fakta atas hilangnya sang ayah, di mana badan intelijen menutupi fakta tersebut dari Hesung. Nyaris saja Hesung lepas kendali, namun Ansuk datang meredakan suasana. Si Kapten sempat memarahi Hesung karena tindakan Hesung ini bisa saja mengakhiri karir Hesung dan semua rekannya. Namun si Kapten pun mengerti apa yang saat ini dirasakan oleh Hesung. Terlebih lagi, si Kapten pun baru mengetahui fakta yang disembunyikan dari Hesung selama ini. Dan Hesung memutuskan untuk mundur dari misi penyamaran ini. Di malam itu Hesung terlarut dalam kesedihannya seraya mengenang sang ayah melalui buku kecil yang ada di genggaman tangannya. 우리 아들 제일 좋아하는 천문. Keesokan harinya, seantero sekolah pun digegerkan dengan kematian si Bapak Satpam, di mana murid-murid menduga semua adalah ulah dari kutukan jam kakek, dan mengejutkannya, ditemukan sebuah surat kematian dari si Bapak Satpam yang entah semua adalah skenario Myungju atau bukan, namun yang jelas si Bapak Satpam dinyatakan mengakhiri hidupnya sendiri. 경비 아저씨 얘기 들었냐? Sementara anggota OSIS sendiri berencana untuk mengirim karangan bunga di pemakaman mendiang si Bapak Satpam, yang saat anggota OSIS menyisakan Yujung seorang, Yena mempertanyakan kedekatan hubungan antara Yujung dan Hesung, karena Yena ternyata benar-benar menyukai Hesung. Sempat Yujung mencegahnya dengan 1000 alasan, namun karena segan pada Yena, Yujung tak bisa berbuat apa-apa. Bagi Yujung, keberadaan Hesung di sekolahnya semakin merusak ketenangan hari-hari di masa sekolahnya. Hesung sendiri menghabiskan waktu dengan berlarut-larut dalam kesedihannya, yang tanpa diketahui Hesung, di tempat lain Ansuk pun mengenang ayah Hesung sebagai sahabat terbaiknya. Diam-diam, selama ini Ansuk pun merasakan rasa kehilangan yang sama dengan Hesung. Mundurnya Hesung tentunya membuat misi menjadi berantakan, namun tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan pengganti Hesung, yang tak lain Wajik. Bahkan Mijung pun sampai-sampai kesal sendiri melihat tingkah rekannya. Akan tetapi setelah bersemedi semalaman, Hesung merubah keputusannya. Dia memutuskan untuk kembali dalam misi penyamaran, namun masa bodoh dengan emas 10 tonnya, dia kembali demi mengungkapkan kebenaran atas hilangnya sang ayah.
Maka saat itu juga Haesung pun kembali ke kelasnya, yang nampak teman-teman barunya khawatir atas absennya Haesung di hari sebelumnya. Namun tidak dengan Bu Guru Aso, karena dia nampak memendam rasa kesal pada Haesung. 출석은 학생이 지켜야 할 최소한의 Setelah kelas selesai, Haesung pun menuju ruang OSIS, dan berkat buku catatan peninggalan sang ayah, dengan mudah Haesung pun mengetahui sosok mata merah yang sebenarnya dari jam kakek. Yang lantas, Haesung pun merekam sebuah alunan suara musik yang berbunyi dari jam kakek. Namun sesaat kemudian Bu Guru Aso pun datang di tempat yang sama, mencegah Haesung yang pergi untuk menghindarinya, dan berkata bahwa dia melihat semua kejadian di malam tewasnya si Bapak Satpam. 너 학생 아니지? 너 그때 옥상에 있었잖아. Rupa-rupanya Bu Guru Aso kebetulan sedang lembur di malam itu, dan dia mendengar suara gaduh di luar sana. Yang saat menuju sumber suara, Aso menyaksikan perkelahian Haesung. Tak ada pilihan, maka Haesung pun menimpalinya dengan berkata seperti ini. 잠복 중인 국정원 요원입니다. Ya, dengan ini Haesung mengungkapkan identitas sebenarnya. Namun tak cukup sampai di situ, karena lantas Haesung memberi dua pilihan pada Bu Guru Aso untuk kooperatif dengan agen seperti dirinya, atau terancam hukuman 10 tahun penjara jika tak mau bekerja sama ataupun membocorkan rahasianya. 내가 잘못한 거야? Di malam harinya, tim 4 pun berkumpul di markas rahasianya untuk menyetorkan hasil penyelidikan. Yang diketahui jika si Bapak Satpam hanyalah warga biasa, Ansuk tak mendapatkan titik temu mengapa buku ayah Haesung ada di tangan si Bapak Satpam. 아쉽지만 미스테리고. Sementara Haesung pun melaporkan temuannya, memperdengarkan irama himne Byungmun High School yang terdengar dari jam kakek. Haesung menduga jika irama tersebut berhubungan dengan misteri lain di Byungmun High School, yakni sebuah misteri yang melibatkan sebuah piano usang, di mana hal tersebut pun tertulis di buku catatan ayah Haesung. 여학생의 연주입니다. Haesung pun menceritakan bahwa Bu Guru Aso kini telah mengetahui identitasnya, dan inilah tanggapan si kapten. 잘 해결했어. 너는 담당 형사 조사 좀 해. Rekan-rekan Haesung yang lainnya pun memarahinya karena Haesung telah mengancam seorang warga sipil seperti Aso, di mana hal tersebut akan berakibat pemecatan pada Haesung. Maka si kapten pun menyuruh Haesung menemui Aso, bersujud meminta maaf padanya, meminta secara baik-baik agar Aso menjaga rahasia ini. Dan Haesung pun benar-benar melakukannya. 죄송합니다. Sempat Bu Guru Aso merasa di atas angin dan bersikap super judes pada Haesung, namun setelah menyadari jika kasus ini bisa jadi tiket untuk karir guru tetap dan popularitasnya, tanpa pikir panjang Aso pun bersedia untuk bekerja sama. 이 집이 감자탕 되게 잘해. 드세요? Haesung pun mengingatkan jika misi ini akan berbahaya bagi keselamatan Aso, akan tetapi Haesung berjanji bahwa dia akan segenap jiwa raga untuk melindungi Aso, di mana hal tersebut membuat wajah Aso merah merona karenanya. Di lain pihak, Myungju pun nampak menemui seseorang, di mana orang tersebut memberikan berkas file si Bapak Satpam, yang ternyata si Bapak Satpam adalah mantan agen NIS, yang bahkan dia pun mengenal ayah Haesung dan hendak mengungkapkan kebenaran di balik hilangnya ayah Haesung. Namun saat itu Myungju mencegahnya, sampai akhirnya Kwangdu membunuhnya. 제가 억울하셨을 거예요. 아니 우리가 지금 어디 소풍 와가지고 보고. Kembali pada Haesung, saat ini dia sedang melanjutkan penyelidikannya, di mana dia mulai mencari keberadaan piano usang yang ada di buku catatan ayahnya. Dalam buku tersebut tertulis sebuah cerita tentang mitos cerita hantu ketiga setelah hantu penari balet dan si mata merah jam kakek. Cerita ketiga yang dimaksud adalah cerita piano yang bermain sendiri, di mana dikisahkan di masa lalu ada pasangan murid dari klub piano yang selalu memainkan piano berpasangan. Dan suatu ketika sang wanita hamil, namun kekasihnya nampak tak peduli. Siswi tersebut pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan sejak saat itulah setiap kali si murid pria bermain piano seorang diri, arwah siswi tersebut mendatanginya, yang kemudian
Wajik, Bu Guru Aso mengagetkannya. Saat itu Haesung pun bertanya pada Aso di mana letak piano besar seperti yang tergambar di buku ayahnya. Yang kebetulan Aso pernah melihatnya di dalam kantor Myungju dan Aso pun punya satu rencana untuk menyelinap ke kantor tersebut. 딱 좋은 날 있다. 언니랑 태수 학부모 상담할 때 Rupa-rupanya di sekolah ini tak lama lagi akan diadakan sebuah acara. Di acara tersebut mengundang berbagai tokoh berpengaruh dan juga alumni Byungmun High School, di mana seluruh anggota OSIS pun diperbolehkan untuk datang di acara tersebut. Namun ada masalah baru, karena ternyata Haesung adalah satu-satunya anggota OSIS yang tak boleh untuk hadir. Gara-gara Haesung memiliki 20 poin pelanggaran akibat bolos sekolahnya beberapa waktu lalu. 야, 너네는 봤냐? 저도. Meski bersedia membantu, bagi Aso aturan sekolah tetaplah aturan yang harus dipatuhi, di mana Aso sendirilah yang telah memberi poin pelanggaran pada Haesung. Karena sudah kepalang tanggung, poin pelanggaran pun tak bisa dibatalkan begitu saja, namun Aso tanpa diduga tiba-tiba saja mendapatkan solusinya. Aso menawarkan satu solusi bagi Haesung, yakni untuk mengikuti seleksi Grand Ambassador sekolah, di mana yang terpilih akan mendapatkan 25 poin tambahan. Sehingga jika menang, Haesung bisa datang di acara kehormatan Byungmun High School. Maka keesokan harinya Aso pun membawa Haesung ke sesi pemotretan, namun Haesung yang benci dengan hal seperti ini, tak kunjung mendapatkan hasil foto yang baik untuk didaftarkan. 건질 게 하나도 없어. Maka Bu Guru Aso pun memberikan sedikit tutorialnya di luar sana, mengajarkan Haesung berpose agar terlihat lebih rileks. Di waktu yang singkat, Haesung pun mempesona seluruh wanita yang ada di tempat tersebut. Namun saat giliran Yena sempat terjadi sebuah insiden, tatkala Yena menolak untuk melipat lengan bajunya, yang lantas Yujung memasang badan untuknya. 보건실 좀 다녀와도 될까요? 이대로 충분하잖아. Ternyata selama ini Yena menyimpan sebuah rahasia. Akibat depresi oleh tekanan ibunya, Yena kerap kali melukai pergelangan tangannya sendiri. Namun keangkuhan Yena tetap di atas segalanya. Tatkala dia mendengar jika Yujung melindungi Yena sebagai teman, di mana Yena tak senang mendengar hal tersebut, karena baginya Yujung tak lebih dari seorang pelayan. 너 얘한테 사과해. Lantas Haesung pun datang di antara mereka dan menyuruh agar Yena meminta maaf pada Yujung, akan tetapi kehadiran Haesung malah memperkeruh suasana. 하지 말랬잖아. 지금 말고 나중에요. Selesai pemotretan, Aso pun membawa Haesung ke kedai ibunya, memberi sedikit saran pada Haesung agar tak mencampuri urusan persahabatan sesama wanita, karena tugas bagi seorang kakak pria hanya untuk mengawasi adik perempuannya dari kejauhan, berikan ruang dan waktu untuk dunianya sendiri. Tak usah dipaksakan karena seiring berjalan waktu, jika kelak Yujung membutuhkan kakaknya, dengan sendirinya sang adik akan mendatanginya. Mendengar hal tersebut, Haesung pun teringat dengan cinta pertamanya. 똥멍청이를 어떻게 하지? Saat hendak pulang, tiba-tiba saja turun hujan, yang lantas Ibu Aso pun memberikan sebuah payung, memanggil Aso dengan nama panggilan masa kecilnya. Seketika itu pula Haesung menyadari jika cinta pertamanya kini ada di hadapannya. Saat melanjutkan perjalanan, nyaris terjadi sebuah kecelakaan yang ujung-ujungnya justru malah membakar api kebucinan di antara mereka berdua. Dan entah bagaimana nasib piano tua dan emas 10 tonnya, karena ujung-ujungnya malah terjadi cinlok antara guru dan murid gadungan ini. Ya, kita tunggu saja bagaimana aksi mereka di episode selanjutnya. Saya undur diri, sehat selalu, Om Yan pamit.